Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini kita ada pertanyaan dari teman kita ya. Di sini dari @fatulhoir5602. Di sini beliau bertanya soal penganggaran di bulan April sementara belanjanya di bulan Mei. Apakah saat pengisian BKU itu menggunakan tanggal penganggaran atau tanggal belanja sesuai dengan nota? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang sama, yang mungkin hanya beda bulannya saja, tapi bingung terkait bagaimana cara penginputan di BKU-nya, apakah ikut ke penganggaran atau ikut ke tanggal belanja yang sesuai nota. Ya, silakan disimak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai. Jangan di-skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sering kita kali ini. Oke, di sini kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, di mana per hari ini teman-teman sekalian ya, kita masih menggunakan versi 4.2.18. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini masih menggunakan versi di bawahnya, silahkan diupdate terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke penganggaran, kemudian kita akan masuk dulu ke reguler dan kita pilih yang tahun 2026. Tadi pertanyaannya adalah terkait bagaimana cara penginputan di BKU jika seandainya penganggaran di bulan April ya. Jadi program atau kegiatan yang sudah kita rencanakan di bulan April tapi baru kita laksanakan, baru kita realisasikannya itu di bulan Mei ya teman-teman. Bagaimana cara penginputan di BKU-nya? Apakah ikut di bulan April atau ikut sesuai dengan tanggal atau bulan kita melakukan pembelanjaan atau realisasi anggaran tersebut? Oke. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke tampilan penatausahaan. Nah, ini adalah tampilan penatausahaan, yaitu penginputan BKU untuk tahun 2026 ya. Dimana pertanyaan tadi adalah apakah masuk di BKU bulan Mei atau tetap di bulan April sebagaimana di penganggaran ya. Oke, jadi di sini teman-teman sekalian kita akan coba jelaskan secara perlahan dan semoga ini bisa dipahami dan disimak baik-baik ya. Silakan disimak baik-baik apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa sedikit memberikan pencerahan buat Bapak Ibu sekalian, khususnya buat para operator pemula ya, seperti itu. Jadi, kalau kita melihat dari pertanyaan tadi, di mana pertanyaannya adalah terkait penganggaran di bulan April sementara baru dilaksanakan atau baru dibelanjakannya itu di Mei ya, apakah penginputan di BKU-nya masuk di penganggaran, bulan sesuai penganggaran atau bulan sesuai dengan realisasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sering sekali kita sampaikan di setiap pembahasan soal cara penginputan di BKU di Arkas, baik tahun 2025 maupun juga tahun 2026. Jadi untuk penginputan di BKU sesuai dengan aturan dasarnya, yaitu mengikuti tanggal kapan kita melakukan realisasi anggaran tersebut, tanggal kapan kita membelanjakan perencanaan tersebut ya. Jadi meskipun misalkan di perencanaan kita rencanakannya itu di bulan April, tapi dikarenakan baru bisa kita laksanakan, baru bisa kita belanjakan di bulan Mei untuk perencanaan yang sudah kita susun di bulan April tersebut, maka di BKU-nya pun ya diinputkannya itu di bulan Mei sesuai dengan tanggal yang tertera di nota pembelian atau di kwitansi. Karena itu yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan dalam penginputan di BKU-nya. Nah, kemudian yang perlu Bapak Ibu sekalian lakukan juga di sini adalah jika memang perencanaan tersebut baru dilaksanakannya itu di bulan Mei, sementara sebelumnya
ketika membuat perencanaan itu adanya di bulan April, maka kita sarankan untuk melakukan pergeseran anggaran. Ya, jadi sekalian saja program yang memang baru dilaksanakan di bulan Mei tersebut, sekalian saja dari penganggaran bulan Aprilnya digeser ke bulan Mei ya. Jadi di penganggarannya ya, di penganggaran ini teman-teman digeser saja dari yang April ke bulan Mei sebagaimana kita merealisasikan kegiatan tersebut. Contoh, di sini misalkan ada perencanaan untuk pembelian cat tembok, di mana perencanaan ini atau saat kita menyusun perencanaan kita masukkannya di April. Dan ternyata pembelian cat tembok ini baru kita laksanakan, baru kita realisasikannya itu di bulan Mei, teman-teman ya. Maka di BKU kita input di bulan Mei, namun di perencanaannya pun, di penganggarannya pun silakan untuk cat tembok ini kalian geser ke bulan Mei ya. Jadi harus melakukan pergeseran anggaran. Bagaimana caranya? Masuk ke bagian pergeseran, kemudian lanjutkan ya. Kemudian nanti pilih kegiatan atau program yang ingin kalian geser. Sebagai contoh di sini adalah cat tembok yang awalnya kita rencanakannya itu di bulan April. Ya, kita edit detail anggarannya, kita alihkan ke bulan Mei, teman-teman ya. Ya, alihkan ke bulan Mei, kita perbarui teman-teman, sehingga sekarang di perencanaannya pun untuk pembelian cat tembok sudah kita alihkan ke bulan Mei. Jadi nantinya kita pun harus kembali mengajukan pengesahan ya, nanti akan dicek kembali oleh dinas terkait dan seharusnya ini bisa disahkan langsung oleh mereka. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti antara penginputan di BKU dengan yang ada di bagian perencanaan atau di bagian penganggaran itu datanya bisa sama. Programnya ada di bulan Mei, di laporannya pun ada di bulan Mei ya. Sehingga ini bisa mempermudah nantinya ke depannya jika seandainya ada pengecekan dari dinas terkait dana BOS ini. Sehingga nanti ketika mereka mengecek, pastinya mereka akan melihat di penganggaran bulan ini ada kegiatan apa saja, ada program apa saja, kemudian apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau tidak. Nah, mereka bisa melihatnya langsung di bagian penginputan di BKU-nya, teman-teman ya. Sehingga nanti mereka pun bisa tahu ya, bisa mengetahui kira-kira program yang disusun di bulan April misalkan ya, apakah sudah dilaksanakan semua atau tidak. Mereka akan langsung mengeceknya di bagian BKU. Karena di BKU ini kita bisa tahu teman-teman ya, kegiatan mana saja yang sudah dilaksanakan, kemudian kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, tanggal berapa, hari apa, harganya berapa, apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita coba tarik kesimpulan terkait pertanyaan tadi ya, mengenai kalau misalkan penganggarannya itu di bulan April sementara belanjanya di bulan Mei, maka penginputan di BKU-nya pun ikut di tanggal pembelanjaan yaitu di bulan Mei. Namun di sini pun kita tetap harus melakukan pergeseran anggaran dari April ke bulan Mei supaya nanti antara penganggaran dan penatausahaan itu sinkron, bulannya sama. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di sering kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.